Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Karena Ibu telah mendengar kabar baik ya dari kalian. Alangkah baiknya untuk pembelajaran hari ini kita buka dengan membaca doa bersama. Mas yang di depan namanya Mas siapa? Mas Fahmi. Oh iya, silakan dipimpin doanya ya. Ozan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga setelah kita berdoa, pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setelah kita berdoa, Ibu akan mengabsen kalian hari ini. Absen dulu ya. Ini kelas 11 IPA 2. 11 IPA 2 yang nggak masuk hari ini siapa? Si Fitri. Fitri. Absen 9. Sama siapa lagi? Sama si Dian. Dian. Absen 8. Oke. Cuma 2 anak ya yang nggak hadir. Ya. Ada surat izinnya? Enggak Nggak ada, berarti 2 anak alfa ya. Oke, semoga segera nanti ada konfirmasi ya ke wali kelas supaya tidak ada alfa lagi. Baik, karena telah diabsen, langsung saja hari ini kita masuk ke pembelajaran. Ada yang sudah tahu hari ini mau belajar apa? Prinsip dan praktik ekonomi Islam. Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar prinsip dan praktik ekonomi Islam. Baik, tadi malam Ibu sudah mengirimkan PDF sama PPTE-nya. Ada yang sudah membaca? Saya Mbak siapa namanya? Yasmin. Mbak Jasmine. Sama siapa lagi? Sama itu yang di pojok namanya Mas siapa? Oh, Mas Ilham. Oke. Ya, Mas Ilham sama Mbak Jasmine dapat nilai plus ya. Dapat nilai plus karena tadi malam sudah membaca. Yang lainnya ditunggu partisipasinya ya. Kalau Ibu menyuruh kalian untuk membaca, untuk menyimak materi, silakan disimak, silakan dibaca. Karena apa? Karena nanti Ibu akan memberikan kalian nilai plus ya. Oke. Masuk ya ke materi. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang muamalah. Oke, tentang muamalah. Di sini Ibu akan bertanya, siapa di sini yang pernah mendengar kata muamalah? Angkat tangan. Belum ada yang pernah mendengar kata muamalah? Pernah dengar tapi nggak tahu artinya. Oke, Mbak Belum siapa? tahu. Yasmin. Oke. Ya, muamalah. Jadi pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata muamalah, ya. Pengertiannya itu seperti ini. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dicatat ya, bisa sambil dicatat. Ibu sudah menyiapkan ini materinya. Dalam KBBI, pengertian muamalah ialah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Nah, di situ contohnya ada pergaulan, sosial, dan lain-lain. Sampai sini paham? Ya, jadi yang dinamakan muamalah adalah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, hubungan antara kita dengan masyarakat. Oke, ini menurut KBBI. Selanjutnya pengertian muamalah secara ini menurut fikih Islam, ya. Jadi menurut fikih Islam, muamalah ialah tukar menukar barang yang memberikan manfaat. Jadi menurut fikih Islam yang namanya muamalah itu tukar
tukar menukar barang yang memberikan manfaat. Zaman dulu itu namanya barter ya. Jadi zaman dulu itu semisal orang punya sapi, dia pengen baju, nah dia bisa menukarkan sapinya kepada orang yang punya baju, seperti itu. Sebenarnya itu kurang itu ya, kalau diterapkan di era sekarang ini kurang pas gitu, tapi zaman dulu ya mereka prinsipnya seperti itu. Seiring berjalannya waktu, terciptalah uang untuk menjadi alat jual beli, tukar menukar, seperti itu. Jadi contohnya itu ada ini, jual beli, pinjam meminjam, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Jadi kita ulangi lagi ya, muamalah secara ini menurut KBBI merupakan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan. Contohnya adalah pergaulan sosial dan lain-lain. Nah, untuk Mbak Jasmine, tolong dibacakan. Ini menurut fikih Islam muamalah itu apa? Menurut fikih Islam, muamalah ialah tukar menukar barang yang memberikan manfaat. Contohnya jual beli, pinjam meminjam. Berarti harus memberikan Manfaat. bukan kemudorotan. Yang namanya mudarat itu enggak bermanfaat, seperti itu. Lanjut untuk selanjutnya. Ya. Macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah yang hari ini kita bahas adalah jual beli. Apa Nana? Jual beli ya. Jual beli itu merupakan tukar menukar barang dengan berdasarkan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Jadi yang namanya jual beli ya harus ada penjual, ada pembeli. Kalau tidak ada penjual, bukan jual beli. Gitu. Harus ada penjual, harus ada pembeli. Ini adalah dua unsur pokok. Seperti itu. Itu Mas yang di belakang ngantuk ya? Nah, jangan ngantuk lagi. Itu Mas yang di sebelahnya itu dibangunin. Namanya Mas siapa? Oh, Mas Ulil. Ya, itu dibangunkan. Kalau sedang belajar itu diperhatikan ya, perhatikan anak-anak semuanya. Kalau ibu sedang menerangkan di depan diperhatikan, karena nanti bisa saja ibu tunjuk ya untuk untuk menjawab pertanyaan dari ibu. Oke, untuk hari ini ibu sedang baik ya, jadi Mas Ulil belum saya tunjuk ya. Untuk besok-besok lagi jangan diulangi. Oke ya, didengarkan ya Mas. Baik, lanjut. Jual beli, ada penjual, ada pembeli. Syarat jual beli bagi penjual dan pembeli itu yang pertama ada balik. Balik itu apa sih? Balik itu Mengerti perbedaan antara baik dan buruk. Iya, sudah tahu ya mana yang baik, mana yang buruk. Sudah dewasa ya, sudah paham seperti itu. Mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua berakal. Berarti orang yang sehat akalnya, bukan orang yang Gila. iya, bukan orang yang sakit akalnya atau orang yang gila ya. Orang yang gila berarti kalau melakukan jual beli sah apa enggak? Ya, menurut Tidak saya sah. Tidak sah. Karena apa? Karena akalnya tidak berakal. sehat. Seperti itu. Berarti kalian sudah paham ya. Lalu selanjutnya atas kehendak sendiri. Nah, berarti tidak ada unsur pemaksaan. Itu yang menjual barang tidak memaksakan diri untuk menjual barangnya, yang membeli juga tidak memaksakan diri untuk membeli barang, seperti itu. Jadi memang sama-sama butuh, sama-sama ingin memiliki barang tersebut, seperti itu. Tidak ada unsur pemaksaan atau atas kehendak sendiri. Lanjut, syarat barang. Nah, syarat barang atau benda yang diperjualbelikan. Yang pertama itu halal dan suci. Nah, barang yang halal dan suci itu contohnya apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, contohnya buku itu bermanfaat juga ya. Lalu apa lagi? Banyak sekali. Iya, buku, pensil, Pajak, semuanya itu ya halal dan bermanfaat, halal dan suci.
Tidak. Berarti kita itu dilarang untuk memperjualbelikan barang-barang yang haram. haram. Contohnya apa? Daging babi. Berarti kalau ada orang yang jual daging babi atau daging anjing itu haram. Haram. Walaupun dia bukan orang Islam. Nah, kalau orang Islam kita tahu ini kan? Ya. Pastilah kita tidak diperbolehkan, kita berdosa. Kalau orang-orang yang berkeyakinan selain Islam, mereka punya keyakinan sendiri. Maka dari itu, mereka tidak tahu tentang syarat ini. Ini itu menurut hukum Islam, menurut syariat Islam. Jadi, mereka punya keyakinan sendiri. Lanjut ya. Barangnya itu harus bermanfaat seperti tadi ya. Menjual beli buku, pensil, semuanya itu kan bermanfaat untuk sekolah. Lalu barang dapat diserah terimakan. Nah, barang itu harus dapat diserah terimakan, harus ada wujudnya. Tidak boleh contohnya menjual belikan ikan yang masih ada di laut. Itu tidak boleh, karena bisa saja ikannya mati. Iya, ikannya mati. Kita tidak bisa menangkap ikan tersebut. Seperti itu kan, laut kan luas. Seperti itu. Lanjut. Keadaan barang itu diketahui oleh penjual atau pembeli. Nah, berarti kondisi barangnya itu seperti cacat, lalu ini barangnya bagus atau tidak, itu penjual harus tahu, pembeli juga harus tahu. Tidak boleh ada unsur penipuan. Contohnya seperti ini, orang yang menjual buah semangka itu harusnya penjualnya itu tahu ya, kondisi buah semangkanya itu manis, seperti itu ya, manis, besar, iya sambil ditulis besar, warnanya merah, seperti itu. Selanjutnya ada rukun jual beli. Rukun jual beli itu yang pertama ada ijab qabul. Ijab qabul itu bukan hanya ada di pernikahan saja, tetapi di jual beli itu ada juga. Nah, yang namanya ijab qabul itu merupakan ungkapan dari penjual maupun pembeli serah untuk apa? Untuk melegalkan serah terima barangnya. Nah, seperti itu ya, paham sampai sini? Paham. Baik. Untuk yang terakhir itu ada barang yang diperjualbelikan. Jadi ada barangnya ya, ada wujud barangnya yang diperjualbelikan. Mustahil kalau jual beli itu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan. Mau jual beli apa kalau tidak ada barangnya? Seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, berarti cukup ya. Karena hari ini kita materi muamalahnya tentang jual beli dan waktunya sudah menunjukkan hampir istirahat ini ya, hampir istirahat. Baik, karena sudah cukup, maka Ibu cukupkan untuk materi muamalahnya, materi jual belinya hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk materi ini silahkan dipelajari ya. Minggu depan akan ada ulangan harian. Ya, minggu depan akan ada ulangan harian. Setelah ulangan harian kita melanjutkan. Kalau waktunya masih cukup, kita melanjutkan materi tentang muamalah. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.